Selamat datang di Fakta Tersembunyi. Kali ini kita akan membahas kasus tragis yang menggemparkan dunia pendidikan, tepatnya di Provinsi Bali. Kasus yang melibatkan seorang mahasiswi cantik dari Universitas Pendidikan Ganesha yang tewas secara mengenaskan di tangan kekasihnya. Korban ditemukan tergeletak di kamar kos dengan kondisi sudah membusuk, matanya melotot, lidahnya menjulur, serta kulitnya yang sudah mulai mengelupas. Korban yang diketahui sudah lama menjalin asmara dengan kekasihnya, bahkan sampai tinggal bareng, atau biasa disebut kumpul kebo. Kasus ini meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi keluarga. Sang ayah yang merupakan kepala sekolah di SMP Negeri 1 Baturiti sangat menyesalkan kejadian ini. Bagaimanakah kasus tragis ini bermula? Simak terus Fakta Tersembunyi. Kasus ini berawal dari sepasang kekasih yang menjalin hubungan asmara secara diam-diam. Hubungan mereka terpaksa dirahasiakan karena tidak mendapat restu dari orang tua korban. Sedangkan korban dan tersangka telah menjalin asmara yang cukup lama, bahkan sejak korban masih duduk di bangku SMP. Korban bernama lengkap Made Ayu Sherly Mahardika atau akrab dipanggil Sherly. Ia adalah seorang mahasiswi di salah satu universitas di Singaraja. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Sherly hidup mandiri, jauh dari kedua orang tuanya yang tinggal di Kabupaten Tabanan. Ia ngekos di kawasan Jalan Wijaya Kusuma, Kabupaten Buleleng, dan tak jarang kekasih Sherly ini datang untuk berkunjung ke kosnya, bahkan seringkali menginap. Sedangkan tersangka sekaligus kekasih Sherly bernama lengkap Kadek Indra Wijaya atau akrab disapa Kodok. Usianya baru menginjak 21 tahun, ia merupakan seorang residivis kasus penganiayaan yang sempat menjalani kurungan selama 1 tahun. Selama menjalin asmara dengan Sherly, Kodok sangat posesif dan temperamen. Ia tak segan melakukan kekerasan terhadap Sherly. Selain itu, Kodok juga diketahui sebagai pecandu narkoboy kelas berat. Pagi itu, usai berbelanja, Kodok dan Sherly beranjak pulang menuju kamar lantai 2 nomor 1 yang merupakan kamar kos milik Sherly. Setelah sampai di kos, Sherly segera membuka laptopnya untuk menyelesaikan tugas kuliah yang masih menumpuk. Sementara Kodok mempersiapkan sarapan untuk mereka berdua. Tak lama kemudian, keduanya duduk bersama dan menikmati sarapan sebelum Sherly berangkat ke kampus. Dan seusai sarapan, Sherly pun pergi. Dan seperti biasanya, Kodok menghabiskan waktu seharian dengan tiduran di kamar kos Sherly. Menjelang sore, Sherly pulang dari kampus. Kodok pun seperti biasa menyambutnya dengan penuh hangat. Namun, sambutan itu tidak terlalu dihiraukan Sherly. Maklum, pikirannya masih sibuk dengan tugas kuliah. Sebagai ketua panitia kegiatan pelatihan di kampus, Sherly merasa masih banyak hal yang harus ia selesaikan ketimbang bermesraan dengan Kodok pada sore itu. Melihat hal itu, Kodok merasa kesal. Ia yang telah seharian menunggu mengajak Sherly untuk bercumbu merasa kecewa. Apalagi ketika ada sebuah pesan masuk ke ponsel Sherly. Kodok yang penasaran langsung meraih ponsel itu dan membaca isi pesannya. Rupanya, pesan tersebut berasal dari teman pria Sherly di kampus yang berisi ajakan untuk mengerjakan tugas kelompok. Kodok yang mengetahui itu lantas naik pitam. Adu mulut terjadi antara mereka berdua. Satu persatu masalah yang telah lama terpendam kembali diungkit, membuat suasana semakin memanas. Dan tanpa berpikir panjang, Kodok lantas menganiaya Sherly di kamar. Ia membekap mulut dan hidung Sherly dengan bantal. Namun karena mendapat perlawanan dari Sherly, Kodok pun langsung mencekiknya hingga lemas. Melihat Sherly yang tak sadarkan diri, ia sempat beberapa kali mengecek denyut nadi Sherly untuk memastikan apakah Sherly masih hidup. Dan saat terasa masih berdenyut, Kodok pun kembali menganiaya Sherly dengan memukul bagian lehernya sebanyak 3 kali. Penganiayaan ini diakui Kodok terjadi selama kurang lebih 1 jam. Senin, 8 April 2019, tepat pada pukul 19.00, Sherly tewas dengan kondisi sangat mengenaskan.
Kodok sempat ingin membuang jasad Shirley, namun niat itu urung dilakukan. Ia lantas memposisikan jasad Shirley seolah-olah sedang tertidur. Ia merebahkan kepala Shirley di atas bantal dan membungkus jasad Shirley dengan selimut tebal berwarna hijau. Ia sempat mencium kening Shirley, seolah menyesali perbuatannya. Setelah melakukan aksi keji tersebut, Kodok meninggalkan kamar kos Shirley. Ia mengunci pintu kamar Shirley dari luar, lalu melarikan diri ke daerah Tabanan. 3 hari berlalu tanpa ada yang tahu kondisi Shirley yang tewas mengenaskan di dalam kamar. Teman-teman korban yang kehilangan kontak selama beberapa hari terakhir mulai merasa panik dan berusaha mencarinya, mengingat korban adalah ketua panitia kegiatan di kampus. Korban Made Ayu Shirley diketahui terakhir kali datang ke kampus dan menjalani kuliah pada hari Senin pagi, tanggal 8 April 2019. Sedang teman-temannya sesama panitia kegiatan di kampus terakhir kali berkomunikasi via WA dengan korban pada Senin malam pukul 19.30. Yang berarti sejatinya Kodoklah yang membalas pesan tersebut, mengingat Shirley telah tewas setengah jam yang lalu pada pukul 19.00. Sehari berikutnya pada tanggal 9 April 2019, teman-temannya berusaha mencari Shirley dengan datang ke tempat kosnya. Saat itu, motor Shirley dan helm milik Shirley masih terparkir di garasi. Tapi saat pintu diketuk, tidak ada sahutan dari dalam kamar kos Shirley. Ada 4 teman kuliah yang malam itu mendatangi tempat kos Shirley, termasuk Melly Triastuti. Mereka belum menaruh curiga karena melihat kunci kamar kos Shirley masih terselip di sela-sela jendela, hal yang biasa Shirley lakukan saat pergi meninggalkan kos. Tapi mereka tidak berani untuk masuk ke kamar. Namun nyatanya, hingga Rabu tanggal 10 April, Shirley belum juga ada kabar, ponselnya juga tidak aktif. Sampai akhirnya, teman-teman Shirley mencoba untuk menghubungi ibunda Shirley, yakni Ninyo Mansarini. Pada hari Kamis tanggal 11 April, mereka pun mendapat persetujuan dari ibunda Shirley untuk membuka kamar kos Shirley. Adalah Putu Albert Purnama Putra, teman sekelas Shirley yang ditunjuk teman-temannya untuk membuka kamar kos Shirley. Pintu kamar belum terbuka semua, bau busuk langsung menyeruak keluar dari dalam ruangan. Karena bau yang sangat menyengat, Albert menutup kembali pintu tersebut dan menghubungi salah satu keluarga Shirley yang ada di Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng. Untuk diketahui, sebelum Shirley ngekos di Jalan Wijaya Kusuma, ia sempat tinggal di rumah salah satu keluarganya yang bernama Ketut Pujawan di Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng. Kemudian Shirley memilih untuk tinggal sendiri di kos agar lebih dekat dengan kampus. Di mata keluarga, Shirley dikenal baik dan rajin. Hal ini diketahui selama Shirley tinggal di rumah kerabatnya di Banyuning. Keluarga dan teman Shirley kemudian melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Begitu mendapat laporan, jajaran Polsek Kota Singaraja langsung terjun ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Mayat Shirley selanjutnya dievakuasi ke ruang jenazah RSUD Buleleng untuk pemeriksaan. Dari keterangan keluarga serta teman korban, muncul dugaan Shirley ini tewas dibunuh. Teman-teman korban bercerita bahwa selama di kos, Shirley ini tinggal bareng bersama pacarnya. Nah, dari informasi inilah muncul dugaan bahwa pacar Shirley lah yang melakukan perbuatan keji ini. Polisi pun mengamankan pacar Shirley yakni Kadek Indra Wijaya alias Kodok. Tepat 3 jam pasca ditemukannya korban membusuk di dalam kamar. Kodok divonis 14 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada Selasa 17 September 2019. Kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa hubungan yang tidak sehat dan penuh kekerasan bisa berujung pada tragedi. Jangan pernah ragu untuk melapor jika kalian atau orang terdekat kalian mengalami kekerasan dalam hubungan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa tekan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. See you next video.